Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fahmi Amirullah. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 8 dengan NIM 2215033. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis Pasca Bantuan Program Gayatri menggunakan Value Chain dan BPMN. Di sini latar belakangnya adalah merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peternakan ayam petelur. Namun pada fase pasca bantuan penerimaan manfaat dituntut untuk mengelola usaha secara mandiri dengan proses operasional yang masih dilakukan secara manual dan belum terstandarisasi. Kondisi ini menyebabkan pencatatan produksi dan transaksi kurang optimal saat berpotensi menimbulkan inefisiensi dan kesalahan operasional. Proses bisnis yang meliputi manajemen pakan, produksi telur, dan penjualan juga belum memiliki model yang jelas, sehingga diperlukan analisis menggunakan pendekatan value chain untuk mengidentifikasi aktivitas bernilai serta pemodelan menggunakan BPMN guna menghasilkan proses bisnis yang efisien dan terstandarisasi. Kemudian yang kedua adalah rumusan masalah. Di sini saya mengambil satu rumusan masalah, yaitu penelitian ini adalah bagaimana menganalisis dan pemodelan proses bisnis pasca bantuan program Gayatri menggunakan pendekatan value chain dan BPMN. Dan kemudian tujuan penelitiannya adalah sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan pemodelan proses bisnis pasca bantuan program Gayatri menggunakan pendekatan value chain dan BPMN. Dan manfaatnya ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu satu, penelitian ini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang proses bisnis BPMN pada program Gayatri di Kabupaten Bojonegoro. Kemudian yang kedua, menghasilkan pemodelan as-is dapat dijadikan referensi dan bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya. Kemudian selanjutnya manfaat praktis. Manfaat praktis itu ada dua, yaitu bagi penerima Gayatri dapat memberikan model proses bisnis yang berfungsi sebagai standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian yang kedua, menyajikan data analisis proses bisnis yang objektif dan terperinci yang berguna sebagai landasan pengambilan keputusan. Kemudian selanjutnya yaitu adalah batasan penelitian. Batasan penelitian di sini ada 4, yaitu satu, proses bisnis yang menjadi fokus adalah aktivitas inti operasional yang terjadi pada pasca bantuan program Gayatri. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan metode value chain dan pemodelan BPMN. Kemudian yang ketiga, penelitian ini merupakan studi kasus tunggal yang terbatas pada unit usaha peternakan ayam petelur penerima manfaat program Gayatri di Desa Pesen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu luaran utama dari penelitian ini adalah model proses bisnis yang direkomendasikan. Kemudian selanjutnya, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar studi mengenai proses bisnis menggunakan BPMN berfokus pada pemodelan dan visualisasi alur kerja. Sementara penelitian lain menggunakan pendekatan BPI atau Business Process Improvement, atau yang lainnya yaitu Lean untuk meningkatkan efisiensi dan mengidentifikasi pemborosan. Di sisi lain, pendekatan value chain digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas utama yang memberikan nilai dalam satu proses bisnis. Namun, penelitian pada sektor peternakan ayam petelur masih sangat terbatas, khususnya pada konteks usaha pasca bantuan pemerintah. Kemudian selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu adalah objek penelitian.
Objek penelitian saya yaitu adalah program Gayatri. Objek ini adalah kegiatan pasca bantuan program Gayatri, gerakan beternak ayam petelur mandiri yang dilaksanakan oleh penerima manfaat di Desa Pesen, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dengan fokus pada aktivitas operasional utama yang meliputi manajemen pakan, perawatan, pemeliharaan, produksi, dan proses penjualan dan pencatatan transaksi. Kemudian selanjutnya adalah pengumpulan data dan metode penelitian. Pada pengumpulan data, ini ada data primer yang dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai aktivitas penerima setelah mendapat bantuan ayam petelur, kendala-kendala hingga penjualan hasil produksi. Observasi ini dilakukan di lokasi peternakan milik penerima manfaat. Observasi bertujuan untuk memvalidasi hasil wawancara. Kemudian selanjutnya adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif. Alasan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu karena dalam penelitian ini dapat mengetahui fenomena yang terjadi serta kondisi apapun. Kemudian selanjutnya adalah proses penelitian. Jadi penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis proses bisnis, kemudian pemodelan BPMN, selanjutnya validasi model menggunakan Bizaki Modeler, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya adalah value chain. Value chain digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas utama yang memberikan nilai tambah. Dalam hal ini, value chain seperti inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Kemudian selanjutnya BPMN. BPMN digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis secara visual dan mudah difahami, sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi alur kerja, peran pelaku, proses operasional. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengujian. Teknik pengujian dilakukan menggunakan Bizaki Modeler dengan metode validasi proses untuk memastikan model BPMN sesuai dengan standar, memiliki alur yang logis, dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian selanjutnya pada bab 4 yaitu hasil analisis value chain. Hasil analisis value chain pada hal ini ada beberapa hal, yaitu primary activity dan support activity. Yang pertama adalah primary activity. Primary activity di sini ada 5 bagian, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Apa sih yang ada di dalam inbound logistik? Yang ada di dalam inbound logistik yaitu adalah penyediaan material, penyediaan pakan ternak, penyediaan obat-obatan dan vitamin. Kemudian yang ada di operation yaitu adalah pembibitan, manajemen sistem perkandangan, pemberian pakan ternak, pemberian vaksin, pengecekan kesehatan ternak. Yang ketiga adalah outbound logistik. Yang ada di dalam outbound logistik itu adalah satu, memanen telur, menyimpan hasil panen, dan pengemasan hasil telur. Kemudian yang selanjutnya marketing and sales. Di dalam marketing and sales ada satu, mencatat identitas customer, kemudian pemasaran hasil produk, dan yang terakhir adalah penjualan telur. Kemudian yang terakhir adalah service. Di dalam service ini ada pengecekan ketersediaan produk ke customer, kemudian pengiriman pesanan, kemudian pendapatan produksi, kemudian pendapatan hasil penjualan. Nah, selain primary activity itu juga ada support activity. Apa sih yang ada di dalam support activity? Yaitu yang pertama adalah procurement. Di dalam procurement ada pengadaan pakan, pembibitan ayam,
kemudian pengadaan peralatan kandang dan pengadaan vaksin. Kemudian selanjutnya ada teknologi development. Di dalam teknologi development ada pemanfaatan peralatan bantuan gayatri, penggunaan alat operasional peternakan, kemudian penggunaan media komunikasi, kemudian yang terakhir adalah penggunaan pencatatan operasional yang sederhana. Kemudian yang ketiga pada support activity yaitu human resource management. Di dalam human resource management ada satu pelatihan ternak, kemudian yang kedua pengawasan operasional, yang ketiga pengelolaan aktivitas pemeliharaan ayam. Kemudian yang terakhir pada support activity adalah farm infrastructure. Di dalam farm infrastructure ada pengelolaan kandang, kemudian administrasi operasional peternakan, kemudian pencatatan hasil produksi, dan yang terakhir adalah pengelolaan keuangan yang sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel penggabungan aktivitas. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus digabungkan untuk menjadi BPMN terstruktur nantinya. Yang pertama adalah inbound logistik. Itu tabel penggabungannya di operation yang melalui simpul persediaan tersedia. Kemudian operation itu terhubung dengan proses outbound logistik yang melalui simpul menerima hasil panen. Kemudian yang ketiga outbound logistik. Outbound logistik itu terhubung dengan proses marketing and sales yang melalui simpul melakukan pemasaran telur. Kemudian yang keempat adalah marketing and sales. Marketing and sales itu terhubung dengan proses service yang melalui simpul mempersiapkan pengiriman. Kemudian yang terakhir adalah service. Service ini terhubung dengan proses produk diterima oleh customer dan proses selesai. Berdasarkan hasil validasi menggunakan Pisagi modeler, diagram BPMN terintegrasi berhasil divalidasi tanpa ditemukan kesalahan atau error, peringatan atau warning, maupun pesan informasi lainnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.